teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga bahagia selalu saat menonton video ini. Kan saya lagi ada di sirkuit Mandalika. Kita lagi datang dapat undangan dari Ducati ya. Kita lagi ada di event namanya Ducati Riding Experience Racetrack Academy. Jadi ini adalah kayak belajar naik motor di sirkuit teman-teman. Dan yang gokil adalah motor-motor yang dipakai dong, banyak banget nih. Di belakang kita ini ada Ducati V4S. Jadi bukan yang biasa tapi yang S ya. Ya kaki-kakinya udah pakai offline semua. Nah, kita akan sama-sama rasain lah ya seperti apa experience-nya, seperti apa ilmu yang akan saya terima di sini gitu kan. Pasti akan sangat menarik banget untuk di-share ke teman-teman semuanya. Dan yang pasti saya juga penasaran banget ngerasain motor ini di sirkuit teman-teman, di tempat yang seharusnya gitu kan, bener-bener di track balap. Oke deh, tonton terus videonya. Wah, itu ada Ducati Desmo GP20 teman-teman. Wow. Iya bener, nggak salah dengar teman-teman. Ini bener-bener MotoGP GP20 tahun 2020 ya. Bahkan pernah dipakai menang sama Petrucci di MotoGP Le Mans di Prancis. Dan motor ini resmi dibeli sama orang Indonesia, gokil ya. Nanti kita akan bahas lah di video yang lebih detail ngomongin motor ini, liatin detail-detailnya. Oke, kita balik ke DRE. DRE kali ini nih emang agak beda kalau dibanding sama DRE yang sebelum-sebelumnya. Karena dari tahun 2003 sebenarnya udah berjalan tuh si DRE. Bahkan kabarnya udah ada 30.000 orang yang bergabung dan tahun ini mampir ke Indonesia dengan embel-embel holiday. Kenapa holiday? Karena pesertanya bukan cuma bisa belajar naik motor dengan benar gitu kan, tapi juga bisa ngerasain liburan di Mandalika teman-teman, di Lombok. Makanya hospitality-nya keren banget lah, hotelnya, terus pantainya, apa segala macam keren banget. Kemudian yang jadi magnet juga jelas ya, selain sirkuitnya yang keren banget Mandalika ini, juga instrukturnya ini gokil teman-teman. Ada dua bekas pembalap MotoGP, ada Daniele Petrucci. Bakal Petrucci masih aktif ya di World Superbike, dan ada Karel Abraham, terus ada juga juara dunia Moto E Matteo Ferrari juga ada, dan yang lain juga banyak banget. Dan itu kebanyakan pembalap-pembalap Ducati teman-teman. Nah, pembalap-pembalap top ini kemudian disebar sesuai sama kelasnya. Jadi kita dibagi ada kelas intro, ada warm up, ada evo, dan master yang paling kencang gitu. Kemudian masing-masing kelas itu dibagi ke dalam tim-tim kecil. Jadi nggak terlalu banyak, paling cuma 4-5 peserta aja. Nah, ini yang bikin transfer pengetahuan jadi lebih efektif, nggak terlalu rame gitu kan. Kemudian kita dapat giliran juga masuk ke dalam track, totalnya ada 5 sesi. Dan sesi pertama masih ini ya, masih standar lah, pengenalan sirkuit, racing lane. Tapi berikutnya udah mulai dievaluasi tuh, riding positionnya, cara nikungnya, cara kita di track lurus. Bahkan ada sesi pakai kamera, jadi ada kamera di motornya si instrukturnya untuk melihat seperti apa cara bawa motor si pesertanya. Gokil kan? Bikin improvement itu kerasa. Jadi dari awal sesi sampai sore itu bener-bener lebih pede di tikungan, terus ngebrake-nya juga bisa lebih deket, nikungan juga lebih bener, posisi ridingnya lebih bener. Jadi emang cara ngajarinya tuh oke banget teman-teman. Jadi emang selain motornya enak, tapi juga ternyata penjelasan dari instruktur-instruktur itu oke banget. Saya kebetulan dapat dari India, instrukturnya tuh oke banget teman-teman, bener-bener yang dikasih lihat kurangnya apa, improve-nya harus apa gitu kan. Kemudian kalau misalnya kalian masih kepengen yang lebih private lagi, sebenarnya ada sesi namanya one on one ya. Jadi tadi ada satu peserta itu dia malah langsung sama Petrucci. Jadi Petrucci beneran cuma sendirian doang tuh, sama dia doang, sama berdua aja, keluar masuk berdua terus. Nah itu biayanya beda lagi sih, harganya lumayan mahal ya. Kalau dengar-dengar tadi Ducati sampai sekitar 7.000 US dollar. Wah gila, untuk private sama pembalap MotoGP yang sekarang masih aktif di World Superbike gitu teman-teman. Dan kalau misalnya ternyata bukan cuma dapat ilmu buat ngerasain sirkuit, racing apa segala macam, tapi juga yang paling penting adalah kita bisa nyobain motor-motor yang enak banget teman-teman. Gila ya, harganya memang agak mahal sih ya paketnya, paket untuk ikutan Ducati Riding Experience ini, tapi motornya disiapin nih. Ini motor yang kalau off the road harganya 1 miliar di Indonesia gitu kan. Gitu teman-teman. Kita sambil lihat detail-detail motornya ya. Jadi si Ducati V4S ini kalau sama yang standar sebenarnya secara tampilan mirip banget ya. Mirip banget. Yang beda tuh paling banyak ada di kaki-kakinya teman-teman. Tapi kita lihat dulu fairingnya deh. Kalau dari bagian depan ini kelihatan banget ya. Ini memang detailnya memang desain yang khas banget si Panigale gitu kan, Volga Panigale. Dan ini ada wingnya teman-teman. Wing ini ada kayak 2 layer gitu ya. Dan ternyata ini bukan cuma pajangan loh. Jadi si Ducati mengklaim ini bisa ngasih bobot tekanan ke bawah sampai 30 kg di kecepatan 300 km per jam. Wah, siapa juga yang mau ngebut sekencang itu ya. Mungkin kalau benar-benar di sirkuit dan profesional mungkin kepake ya. Tapi kalau kayak kita di jalanan sih kayaknya nggak bakal kepake 300 km per jam. Tapi yang jelas ada fungsinya. Terus sirip-siripnya ini juga kalau dibanding sama model-model yang sebelumnya ini baru ya. Jadi ini lubang-lubang ini untuk buang hawa panas teman-teman. Kemudian kalau di bagian samping gila keren banget ya. Si Panigale itu memang desainnya tuh waduh bener-bener cantik banget gitu loh. Ini art banget motor, bukan cuma kencang performanya tapi juga
artistik sekali secara desain. Di bagian belakangnya buntutnya runcing banget sampai lubang-lubang gitu kan. Di sini juga jadi lampu remnya gitu. Wah, cakep banget teman-teman. Yang paling beda adalah di kakinya, di peleknya ya. Peleknya itu kalau dibanding sama yang standar, ini udah pakai palang 3 gini dan dia pakai forge dari Marches ini teman-teman. Ini peleknya bawaannya forge Marches ini, bukan yang casting ya. Kalau yang P4 biasa pakai casting gitu. Kemudian suspensinya teman-teman, suspensinya dipakai Öhlins NPX ya. Ini udah full elektronik ya, jadi bisa setting langsung dari speedometernya gitu. Terus saya pakai Brembo Stelema, disnya 2 330 kanan kiri teman-teman, double. Kemudian bannya udah pakai Supercorsa SP ya, Pirelli Supercorsa SP, ukurannya depan 120/70 gitu teman-teman. Fairingnya juga gede banget ya, si windshieldnya memang sengaja dibikin jendol gede gini, tujuannya untuk melindungi helm ya. Jadi waktu lagi tuck in, lagi nunduk di sini, helm bisa bener-bener nggak kena angin gitu kan. Terus ini karena nanti akan dipakai di dalam sirkuit, makanya kayak spion apa udah dilepasin semua teman-teman. Ini udah ditutup juga, buat spionnya udah ditutup ya. Harusnya ada spionnya kayak yang ini nih. Nah, ini masih ada spionnya tuh. Tapi kalau yang ini udah dilepas-lepasin gitu. Lampunya pakai proyektor, ada DRL-nya. Wah, keren banget tuh di bagian depan ya. Kemudian kita lihat ke kokpitnya teman-teman. Nah, ini segitiganya cantik banget ya. Nah, karena ini adalah yang pakai suspensi elektronik, di sini ada kabel-kabel gini teman-teman. Jadi untuk setting apa segala macem, dia juga semi aktif juga, bisa adaptif dengan sirkuitnya nanti gitu kan. Terus di sini ada steering damper, ini panel indikatornya kayak gini teman-teman. Wow, keren. Ini tampilan yang race ya, yang sport maksudnya, yang sport ya. Riding mode sport, tampilan speedometernya kayak gini. Ada lap timer, ada gear position. Terus ini ada tachometernya di tengah gitu kan. Terus itu ada Ducati controlnya di set 5, Ducati wheel control di 4. Banyak banget setelan-setelan elektronik yang bisa disesuaikan dengan karakter pengendara kita gitu kan. Kemudian ini ada grip gas pakai total bewire teman-teman. Masternya pakai Brembo juga, iya dong, karena kaliper Brembo pasti master Brembo juga. Dan ini uniknya kalau di Panigale V4S itu ada opsional ini nih, ada grip heater ya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang suka pakai superbike harian ya, di Eropa kan banyak kan tuh, biar nggak kedinginan dikasih grip heater juga. Ini ada buat tombol starter dan engine cut off. Sedangkan yang sebelah kiri banyak banget tombol-tombolnya buat milih mode ya, mode di speedometernya. Terus ini juga si kopling kan juga ada pakai kopling hidrolis teman-teman dari Brembo juga gitu. Kemudian yang lucu juga nih, anak kuncinya ya, rumah kuncinya masih pakai kunci manual biasa kayak gini teman-teman. Lalu tangkinya seksi banget, di bagian depannya meruncing. Oh iya, ini motor rakitan Thailand tuh, makanya ada bahasa Thailandnya juga gitu kan. Kemudian joknya dia pakai model 2 gini, ada yang warna merah dan warna hitam ya. Kalau yang hitam ini lebih keset teman-teman, lebih ngegrip gitu kan. Wah, cakep banget detail-detailnya nih, lubang-lubangnya bagus banget ya. Keren. Terus yang kalian harus tahu juga adalah motor ini tuh mesin itu jadi satu sama sasis. Jadi sasisnya itu yang utama hanya di sini teman-teman. Nah ini sasis utama nih. Nah sasisnya ini megang si kongsetir, si suspensi depan langsung ke mesin, langsung ke mesin V4-nya ya. Jadi dudukannya ada di atas sini sama di bagian bawah sini nih, gitu. Terus yang ini rangka belakang sini, rangka belakang ini yang buat jok ini, dudukan jok ini dia nempel juga ke kepala silinder tuh. Ini rangka ini ke blok silindernya ya, tuh nempel langsung di sini. Jadi memang si mesin jadi tumpuan buat sasis juga gitu, sasis keseluruhan, gokil ya. Itu yang juga yang bikin bobotnya ringan banget. Jadi motor 1000 cc tapi bobotnya cuma nggak nyampe 200 kilo teman-teman, 190 sekian kilogram aja. Kayak nggak nempel ya si rodanya kan, karena kenapa tuh juga ngumpet bagian bawah situ. Terus roda belakangnya ini pakai Pirelli Diablo Supercotta RSP, ukurannya 200/60. Gede banget ya. Ya sesuai sama tenaga yang dihasilkan gitu kan, karena power juga sampai 215 HP teman-teman. Terus knalpotnya ada di bawah situ, karena masih pakai knalpot yang standar ya, single seat arm. Oke, kita sama-sama lihat dari sisi sebelah yang kanan ya, yang kiri. Nah nih, ini suspensi belakangnya. Nah teman-teman tuh, suspensi belakangnya juga pakai kabel-kabel gitu juga ya, karena dia sudah pakai elektronik juga. Nah single swing armnya kayak gitu teman. Jadi si gear belakang, rem semua ngumpul di sebelah kiri semua gitu. Cantik banget ya bentuknya ya, gokil deh. Terus gimana dengan rasanya mesinnya? Yuk nanti kita sama-sama cobain ya.
Lalu gimana dengan riding impressionnya? Wah, gokil teman-teman, ini motor gokil banget, bener-bener deh. Itu enteng banget, mungkin karena bobotnya juga ya. Bobotnya kan cuma sekitar 200 kilo kurang. Gokil sih, feelingnya bener-bener yang ringan, selingan-ringannya ringan banget teman-teman. Jadi buat tekuk, buat sweep di tikungan ya, kanan kiri itu bener-bener enteng banget kayak motor 250 cc. Dan karena suspensinya ini udah pakai Smart EC 2.0 semi aktif, ini juga pinter banget. Dia tuh bisa langsung nyeting suspensi secara otomatis berdasarkan kontrol input dari riding mode dan sensor-sensor di suspensinya. Itu akan langsung berubah sendiri settingan suspensinya. Gokil banget ya. Kemudian mesinnya, nah mesinnya kan dia pakai 1103 cc ya, Desmos edisi Stradale V4. Ini mesin yang terinspirasi dari MotoGP. Ada beberapa teknologi yang dibawa ke sini ya, contohnya mesin V4-nya ini pakai 90 derajat konfigurasi sudutnya ya. Kemudian dia pakai counter rotating crankshaft, makanya suaranya itu mirip banget kayak Ducati MotoGP. Kemudian dia juga pakai diameter piston yang sama kayak MotoGP, 81 mm. Itu diameter terbesar yang diperbolehkan di regulasi MotoGP gitu teman-teman. Dan yang gokil lagi adalah powernya, 215 HP, torsinya 120 sekian Nm, dan yang gila bobotnya ringan banget. Jadi power to weight ratio-nya jadinya sangat-sangat besar ya untuk ukuran motor yang bobotnya nggak nyampe 200 kilo gitu kan. Dan yang paling khas dari motor ini adalah ketika kita buka gas dari putaran bawah. Biasanya nih Superbike 1000 cc itu kebanyakan putaran bawahnya agak lemot ya, agak berat, tengah ke atas baru ngacir banget. Tapi di motor ini enggak dong, dari pertama kali buka gas langsung kerasa banget tenaganya, torsinya tuh ngalir teman-teman, bener-bener ngisi dari putaran bawah. Lalu pindah giginya enak banget ya, dia udah pakai quick shifter elektronik, naik turunnya empuk, nggak perlu tali kopling atau tutup gas, ada auto blipper juga. Paling agak menyiksa adalah riding positionnya ya saat pakai pelan. Jadi tadi sempat ada red flag gitu kan, jadi kita mau nggak mau harus jalan pelan gitu. Memang sih kalau buat nunduk jalan pelan tuh pegel banget di leher, di punggung gitu kan. Kemudian panas mesin juga lumayan juga, katanya sempat jalan 60-70 km/jam, waduh di kaki lama-lama anget juga sih. Emang motor ini enaknya gaspol terus ya, ngebut terus enaknya. Karena ini salah satu moge paling enak yang pernah saya coba untuk motor yang produksi massal ya. Bener-bener bisa dibeli siapapun gitu, dan ini rasanya luar biasa banget karena enteng banget, bobotnya kayak motor 250 cc, ditekuk-tekuknya buat tikung-nikung tuh gampang banget, tapi tenaganya luar biasa teman-teman. Dan di akhir sesi untuk relaksasi adrenalin ya, setelah ngegas V4S terus kita dibawa ke Bukit 360 buat santai-santai ngelihat sunset kan. Itu awalnya, tapi ternyata ada kejutan teman-teman. Kejutannya adalah kita bisa lihat freestyle dari Emilio Zamora. Jadi itu official Ducati Stunt Rider. Dia pakai street fighter, dipakai buat wheelie, dipakai buat full out, wah keren banget. Dan yang mengujutan lagi adalah Petrucci tiba-tiba datang pakai Ducati GP20-nya. Dia muter lagi, melakukan satu lap itu ya, dan geber-geber di depan Q360. Ini bener-bener show yang luar biasa, keren banget. Kemudian malamnya tuh udah ada kayak closing party gitu lah ya, sekalian bagiin sertifikat buat semua peserta. Kira-kira gitu, seru banget sih, satu hari yang bener-bener seru banget. Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan bunyikan Instagram Otomotif TV. Oke deh, dadah.